Bagian 3, pengadilan sebagai tempat belajar dan menghayati harapan. Nomor 41. Pada akhir bagian inti dari Kredo Besar Gereja, bagian yang membahas misteri Kristus dari kelahiran abadi dari Bapa dan kelahiran jasmani dari Maria Perawan, melalui salib dan kebangkitan sampai kedatangannya, kita menemukan kata-kata ini. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Pandangan akan pengadilan sejak masa awal telah mempengaruhi umat Kristiani dalam hidup sehari-hari mereka sebagai ukuran penghayatan hidup sekarang ini, sebagai tuntutan akan hati nuraninya dan sekaligus sebagai harapan akan keadilan Allah. Iman akan Kristus tidak pernah hanya terarah ke masa lampau atau hanya ke atas, melainkan juga selalu ke masa depan, ke arah saat keadilan yang telah berkali-kali dinyatakan oleh Tuhan. Pandangan ke depan ini memberikan kepada kekristenan kekuatannya untuk masa kini. Dalam susunan bangunan-bangunan suci Kristiani yang bertujuan menampakkan keluasan historis dan kosmis iman akan Kristus, lazimlah menggambarkan kedatangan Tuhan kembali sebagai Raja, sebagai gambaran harapan. Di sebelah timur, sedang di sebelah barat digambarkan pengadilan terakhir sebagai simbol pertanggungan jawab untuk hidup kita. Gambaran yang mengikuti dan mendampingi umat beriman dalam perjalanan hidupnya sehari-hari. Namun, dalam perkembangan ikonografi tentang pengadilan, makin kuatlah segi-segi yang mengancam dan menakutkan. Yang jelas lebih menarik bagi para seniman daripada keagungan harapan yang kerap kali tersembunyi dengan rapat di bawah hal-hal yang mengancam. Nomor 42. Di zaman modern ini pemikiran tentang pengadilan terakhir telah memudar. Iman Kristiani telah menjadi individualistis dan terutama tertuju hanya kepada keselamatan jiwa pribadi. Pemikiran tentang sejarah dunia sebagian besar didominasi oleh gagasan kemajuan. Namun isi dasar harapan akan pengadilan terakhir tidak lenyap, hanya mengambil bentuk yang sama sekali berbeda. Ateisme abad ke-19 dan ke-20 menurut akar-akar dan tujuannya merupakan suatu moralisme, yaitu suatu protes melawan ketidakadilan dunia dan sejarah dunia. Dunia di mana ada ketidakadilan, penderitaan orang-orang tak bersalah, dan sinisme kekuasaan tidak bisa menjadi karya Allah yang baik. Allah yang bertanggung jawab atas dunia seperti itu pasti bukan Allah yang dapat dibenarkan, bahkan bukan Allah yang baik. Demi moralitas Allah ini harus dilawan. Rupanya karena tiada Allah yang menciptakan keadilan, sekarang manusia sendiri dipanggil untuk menegakkan keadilan. Jika dalam menghadapi penderitaan dunia ini, protes melawan Allah dianggap benar, maka tuntutan bahwa umat manusia dapat dan harus melakukan apa yang tiada Allah melakukannya atau dapat melakukannya adalah gegabah dan pada hakikatnya salah. Apabila karena gagasan ini terjadilah kekejaman dan pelanggaran-pelanggaran terbesar terhadap keadilan, maka itu bukan kebetulan, melainkan didasari oleh kesalahan hakiki dari tuntutan tersebut. Dunia yang harus menciptakan sendiri keadilannya adalah dunia tanpa harapan. Tak seorang pun dan apapun dapat menjawab selama berabad-abad penderitaan dunia. Tak seorang pun dan apapun dapat menjamin bahwa sinisme kekuasaan, kedok tipuan ideologi apapun yang dipergunakan tidak akan berhenti menguasai dunia. Maka para pemikir besar sekolah filsafat Frankfurt, yaitu Maximilianus Horkheimer dan Theodorus Adorno mengkritik secara sama ateisme dan teisme. Horkheimer secara radikal menolak kemungkinan menemukan sesuatu sebagai pengganti Allah, namun sekaligus ia juga menolak gambaran Allah yang baik dan adil. Dalam radikalisasi ekstrim, pelarangan gambaran-gambaran perjanjian lama
Ia juga berbicara tentang kerinduan akan Dia yang lain sama sekali, yang tetap tidak dapat didekati. Suatu seruan kerinduan yang terpantul pada sejarah dunia. Juga Adorno memegang teguh semua penolakan gambaran yang juga menyingkirkan gambaran Allah yang mengasihi. Tetapi ia selalu menekankan dialektik negatif itu dan menegaskan bahwa keadilan, yakni keadilan yang benar, akan membutuhkan suatu dunia di mana bukan hanya penderitaan saat ini akan dihapuskan, melainkan juga masa lalu yang tidak terbatalkan dibatalkan. Namun itu berarti bila diungkapkan dengan simbol-simbol positif yang menurut pendapatnya tidak mencukupi, bahwa keadilan tidak mungkin ada tanpa kebangkitan orang mati. Namun pandangan ini melibatkan kebangkitan badan, satu hal yang sama sekali asing bagi idealisme, yakni di ranah roh mutlak. Nomor 43. Karena semua gambaran yang menyangkut perintah Allah pertama ditolak secara tegas, umat Kristiani dapat dan harus selalu belajar lagi. Kebenaran teologi negatif dikemukakan oleh Konsili Lateran yang keempat, yang mengatakan secara jelas bahwa betapapun besarnya keserupaan yang dibuat antara pencipta dan ciptaan, namun lebih besarlah ketidakserupaan di antara keduanya. Bagaimanapun, bagi orang beriman, penolakan semua gambaran tidak dapat berlangsung sejauh harus berhenti, sebagaimana yang diinginkan oleh Horkheimer dan Adorno dengan mengatakan tidak pada dua tesis teisme dan ateisme. Allah telah memberikan gambaran tentang dirinya sendiri dalam Kristus yang menjadi manusia. Dalam Dia yang disalib, penolakan gambaran-gambaran palsu tentang Allah telah meningkat sepenuhnya. Sekarang Allah menunjukkan wajahnya yang sebenarnya dalam gambar orang yang menderita, yang ikut merasakan manusia yang ditinggalkan Allah. Si penderita yang tidak bersalah ini telah mencapai suatu kepastian pengharapan. Allah ada dan Allah dapat menciptakan keadilan dengan cara yang tidak dapat kita pikirkan, namun dapat kita pahami dengan iman. Ya, memang ada kebangkitan badan, ada keadilan, ada pembatalan penderitaan masa lampau, pemulihan yang memperbaiki semua. Karena itu, pada pengadilan terakhir, iman adalah harapan yang pertama dan terutama. Kebutuhan akan harapan terlihat sangat jelas dalam pergolakan-pergolakan abad-abad terakhir. Saya yakin bahwa masalah keadilan merupakan argumen yang sebenarnya, bahkan yang terkuat untuk iman akan hidup abadi. Kebutuhan yang melulu individual akan suatu pemenuhan yang tidak diberikan kepada kita dalam hidup sekarang ini, juga akan kasih tak berkesudahan yang kita harapkan, pasti merupakan motif penting untuk percaya bahwa manusia diciptakan untuk keabadian. Tetapi hanya dalam kaitannya dengan kemustahilan bahwa ketidakadilan sejarah adalah kata terakhir, maka perlunya kedatangan kembali Kristus dan hidup baru menjadi sangat meyakinkan.